Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh udah datang sekarang, siap kampretnya. Udah siap. Udah siap, Bang? Insyaallah. Insyaallah udah siap ya. Tong pas langsung kan. Itu. Ya. Sekarang mah tidak akan ada edisi, insya Allah tidak akan ada edisi jatuh-jatuh lagi. Ya. Kita sudah belajar dari masa yang lalu. Ya. Itulah belajar. Kemampuan peka untuk menangkap sebuah fenomena itu poin pertama belajar. Orang kita kan pemalu nih, Ya. Sebenarnya aku ya yang pemalu. Kamu kan malu-maluin. pemanah dan tukang malu. Nah, mandinya. Jadi, oke ya. Kita mulai sekarang. Kita akan ngomongin tentang orang rekrutan tulisan dari kampret. Nah, tulisan juga orang. Kapital KB. Katanya soalnya orang mau ente malah teka baca sih di protes wae jadi wae. Udah mah kenapa tulisnya seperti itu? Kalau saat orang bersih sepaham KB. Tuh kan ini jelas kan? Kita akan ngomongin Makan. Sebenarnya ini kan gak cukup hanya diomongin, ini harus dilakukan. Lanjut. Ini harus dilakukan. Fred, awali dengan satu pertanyaan, Fred. Ya. Nah, orang perlu diajar. Kita bicara belajar bukan hanya kasus dari berarti pendidikan formal ya. Limitless. Kan bahasa yang paling sering saya temukan di teman-teman adalah yang berhijrah. Dan saya kan hijrah jadi dengar rasanya. Kebanyakan malah jadi seakan otak itu adalah musuh manusia yang beriman. Ngerti nggak? Oke. Karena otak itu kata mereka itu kan logis dipikirkan. Ari cek Allah gitu di surat tegas ayatnya udah sesuai teuing. Jadi ada orang-orang yang malah menganggap ketika kita berusaha menerjemahkan maksud dari Allah atau Rasul berperilaku itu malah menjadi salah. Terus pokoknya gitu, semina wa atona oge. Terutama yang paling banyak dipertanyakan adalah jika sampai ke dilarang berfilsafat. Oke, dilarang menggunakan rasio, dilarang menggunakan filsafat. Okay. Bahkan mengharamkan bahkan. Bahkan malah mengatakan bahwa kalau kita mempertanyakan berusaha mempelajari, bahasa saya mempelajari ya, mempelajari apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan Sunnah itu seakan tidak beriman. Dan semakin kita berusaha memahami malah jadi jika meragukan. Padahal konteksnya bukan ke sana. Oke. Tapi ya saya kan pengen pandangan Kang Ami kumaha gitu mengenai kok seakan apakah berpikir itu menjadi musuhnya orang beriman. Oke, kita bisa mengawali dari salah satu kaidah usul fikih yang sangat famous. Dalam salah satu kaidah usul fikih itu ada istilah al-yakinu la yuzalu bisaki. Sebuah keyakinan itu, suatu keyakinan itu tidak akan mudah tergoyahkan dengan keraguan. Oke, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meraih sesuatu hal yang kemudian kita sebut sebagai yakin. Nah, ini kan apakah hanya cukup dengan mendengarkan apa kata orang? Yes. Apakah ini hanya cukup ketika orang menunjukkan ini itu, kita kemudian begitu saja kita bisa yakin? Oke. Nah, pada level inilah yang kemudian kenapa akal pikiran kita yang kita selalu sebut sebagai rasio ini celakanya kita juga akhirnya pemahaman rasio, pemahaman akal itu menjadi sangat sempit. Ya. Gara-gara kalau saya sih ngelihatnya gara-gara dikotomisasi segmentin manusia versi sebutlah barat misalkan. Di barat kan misalkan kalau kita menggunakan Platon, manusia itu terdiri dari 3 aspek ya, akal, kemudian jiwa dan nafsu. Ini kan penyederhanaan sebenarnya, ya hanya sekadar penyederhanaan saja gitu. Ikhtiar manusia bagaimana memahami dirinya gitu. Nah, cuman celakanya ketika orang kemudian berusaha untuk memahami apa sih itu akal, apa sih itu jiwa, apa sih itu nafsu, ini yang kemudian menjadi segmented gitu. Padahal yang saya pahami sekelas Platon sekalipun
yang lebih famousnya di Indonesia sebut Plato, yang sebenarnya diksinya Platon. Orang kayak apa? Ya saya kasih tahu makanya. Enggak, berarti Platonnya saja membuka dari untuk kurang. Iya. Oh. Iya, itu urusan ejaan yang kurang tepat aja sebenarnya. Emang sebenarnya Platon. Platon. Tulisnya? Plato, dibacanya Platon. Oke. Nah, ini kan sebenarnya ikhtiar dia untuk memahami manusia. Bukan berarti manusia adalah akal, bukan berarti manusia adalah jiwa, bukan berarti manusia adalah nafsu. Ketika ngomongin manusia, kita harus ngomongin ini semua dong. Nah, cuma dalam proses untuk memahaminya, kita kemudian karena urusan untuk sistematisasi urusannya, oke? Akhirnya kita ngomongin dulu akal itu apa, kerjanya apa, fungsinya apa, bagaimana dan seterusnya. Akhirnya kan nanti seperti hari ini muncul dalam istilah profesi keilmuan ini kemudian menjadi lebih segmented lagi, neurologi. Neurologi kan. Dan ini kan masih banyak lagi, baik secara aspek biologisnya, psikologisnya, psikanalisis dan seterusnya. Akhirnya kan tidak ngomongin manusia lagi, tapi nggak ngomongin segmented yang ada pada manusia. Seperti kita ngomongin jiwa, Allah hanya membekali sedikit manusia tentang memahami jiwa. Illa qalilan dalam Al-Quran itu. Iya, hanya sedikit. Allah memberikan kemampuan manusia untuk memahami tentang jiwa. Tapi kan bukan berarti tidak ada. Artinya kita tetap punya kewenangan untuk mencari tahu tentang apa kedalaman jiwa kita. Kita punya kewenangan. Karena illa qalilan, walaupun sedikit kita punya kewenangan. Gitu kan. Tentang nafsu juga sama, kita juga bisa menggali ini semua. Nah, lagi-lagi kadang-kadang karena ini adalah bagian dari proses penyederhanaan cara memahami manusia, yang terjadi kita sering terjebak kepada masing-masing segmen ini gitu. Akhirnya lupa kita ngomongin manusia. Seperti yang di minggu kemarin aku bilang, ketika kita ngomongin mawar, kita selalu terjebak ngomongin tentang merahnya saja. Kita selalu terjebak ngomong wanginya saja. Kita selalu terjebak ngomongin durinya saja. Yang akhirnya kita lupa bahwa kita sedang ngomongin mawar. Apakah berarti kalau kita ngomongin duri itu berarti ngomongin mawar? Kan belum tentu. Ketika kita ngomongin wangi, apakah cuma mawar yang punya wangi? Belum tentu juga. Apakah kita ngomongin warna merahnya saja atau berarti kita sedang ngomongin mawar? Belum tentu juga. Ini bahayanya. Makanya kadang-kadang orang terjebak kepada hal-hal yang segmentingnya ini, tapi lupa pada substansi yang kita bicarakan. Nah, kembali kepada yang tadi, kenapa misalkan al-yakinu la yuzalu bisaki, sebuah keyakinan itu tidak pernah bisa lepas dari urusan keyakinan itu tidak akan mudah tergoyahkan untuk urusan keraguan. Karena ya kalau sudah yakin, manusia sesuatu ragu pada dasarnya. Tapi kan pertanyaannya adalah bagaimana kita meraih suatu keyakinan. Ini yang kita butuh proses. Proses apa? Ini semua harus dilibatkan. Gak cukup hanya akal, gak cukup hanya jiwa, juga gak cukup hanya nafsu. Ini semua adalah potensi yang manusia miliki untuk meraih yang disebut dengan salah satunya adalah aspek keyakinan. Iya. Bayangkan kalau kita hanya keyakinan itu hanya berdasarkan indera saja. Oke? Iya, indera. Indera itu ada apa aja? Banyak ya. Mau telinga, mau mata, bayangkan. Apakah cukup dengan indera kita masuk pada level keyakinan? Bisa. Kalau kita levelkan. Oh iya, ini adalah kebenaran indrawi. Oh iya, ini kebenaran apa? Kebenaran apa? Pada akhirnya kebenaran itu berlapis. Nah, pada titik inilah kemudian ini yang kadang-kala sering bikin kita dalam tanda petik berantem satu sama lain. Kita lupa kita sedang ngomongin kebenaran di level yang mana. Ya. Oke. Walaupun pada ujungnya gitu kan, ujungnya kita sudah tahu apa. Pasti salah nulisnya. Orang ke Iya pasti salah nulisnya. Maksud nama bahwa kebenarannya hakikat itu sebenarnya al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya milik Allah. Ya. Nah, Oke. Al-haqqu min rabbik. Nah, ini goal getternya loh. Ya. Ini goal getternya. Tapi bukan berarti ketika kita tengah berusaha mencari tahu tentang kebenaran, berarti kita vis-a-vis dengan Tuhan. Oke. Tapi kita tengah berusaha untuk menembus kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Gitu. Nah, yang namanya proses, yang namanya proses. Kita berhadapan dengan try and error. Yes. Oke. Ya. Nah, makanya kemudian dalam proses pembelajaran di sini penting dalam sebagai manusia belajar, niatkan semua apa yang kita lakukan
dalam kehidupan kita, al hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami adalah untuk beribadah. Agar dalam proses pencarian kita, agar dalam proses pembelajaran kita adalah semua dalam ruang lingkup, dalam framework nilai-nilai ibadah. Artinya insya Allah tidak ada kesia-siaan, walaupun apa yang kita lakukan salah. Karena dalam konsepsi ijtihad, salah aja dapat 1 poinnya. Ya, salah aja dapat 1 poinnya. Kenapa? Paling tidak kamu bersedia menggunakan kesadaran kita. Saya memahaminya kesadaran, bukan akal lagi. Soalnya kalau akal nanti gini segmented. Ya, segmented. Kalau saya memahaminya sebagai consciousness. Karena kalau kesana udah memadukan tiga-tiganya ya, baik akal, jiwa, dan nafsu sudah diproporsikan untuk akhirnya mengerucut di mulut dan disuarakan dengan tinggi unggul. Keterwakilan diri. Kalau akal seolah-olah di logis frame goal. Ya, kalau itu lagi-lagi kalau itu gunakannya term western deh. Jadi yang logik, yang rasional itu ya yang western banget gitu. Oke. Nah, jadi belajar berarti intinya kalau kita belajar otomatis yang diasah salah satunya adalah otak. Salah satunya cara berpikir kita. Nah, kembali kepada tadi, sebenarnya kalau saya coba tanggapi pertanyaan kamu itu atau kegelisahan kamu itu lebih kepada cara berpikir tentang dunia dan akhirat. Oke? Kemarin kita ngomongin tentang hamba yang bagaimana mengabdi kepada dunia juga mengabdi kepada Sang Maha Kuasa. Dan problemnya ada juga orang yang hanya sekadar menghamba kepada kuasa tapi justru untuk kepentingan dunia seperti itu. Nah, pemilahannya sebenarnya ada di sana. Sehingga ada orang yang dalam melihat situasi itu hanya sangat letterlek banget. Apa? Letterlek tekstual. Tidak kontekstual. Itu kan kemarin juga kita coba singgung ya, ada orang yang sangat tekstual banget cara melihatnya, ya udah take it for granted aja. Ya, pokoknya iya fine, itu nggak apa-apa karena mungkin saya ngelihatnya ya mungkin itu makom kebenarannya ada di sana, betul, gitu. Nggak harus juga kita hardik orang yang ada pada level itu, gitu. Terus ada orang yang gegehnya pengen kontekstual sementara yang gegeh pengen tekstual, nggak perlu dihadap-hadapkan. Iya. Nah kan tadinya ujungnya dua-duanya juga pada menurut saya ujung-ujungnya mereka ada pada ikhtiar menembus kepada al-haqqu min rabbik. Kayak gitu. Nah, makanya mungkin disinilah butuhnya kesadaran dalam proses pembelajaran adalah paling tidak melahirkan sikap respect, menghargai pada satu sama lain. Ya kan ada kasus yang sangat-sangat famous banget gitu ya. Pada kasus Rasul Muhammad itu adalah ada sahabat yang kemudian disebut dengan A'rabiyun. A'rabiyun itu sebutan bagi orang Arab gunung. Dalam tanda petik orang yang orang Arab gunung itu konotasinya itu orang yang tidak tahu sopan santun, konotasinya itu ya. Yang kalau kita terjemahkan menjadi sangat rasis juga sih sebenarnya. Bahasa kita badui. Nah, itu kan rasis sebenarnya. Tapi kan itu lebih bukan bermaksud untuk rasisnya, tapi lebih kepada ini makom manusia pembelajarnya, oke? Nah, saat itu kan datang ada Arab gunung atau Arab badui itu datang ke majelis masjid. Entah itu dia menggunakan kuda atau untanya itu masuk ke dalam masjid. Yang di luar dihabuskan. Dimasuki. Artinya kita bayangkan, mungkin dia sendiri tidak bisa membedakan mana lapangan, mana jalan, mana masjid karena mungkin belum berbatas. Belum seperti masjid hari ini. Makanya jangan dunia kamu harus tembus dulu ke dunia 1400 tahun yang lalu. Membayangkan masjidnya itu. Oke. Nah, ketika si Arab Badui itu datang ke masjid itu, kan para sahabat protes dong. Ya. Itu sopan bisa. Yang kencing dalam masjid kan? Nah, bukan yang bawa kendaraan. Yang bawa kendaraan. Memakai ayeuna meureun si kampret make Harley asupkeun ka jero masjid hareupeun mimbar eureun tah kitu kan. Oh, si eueuh. Lain geus eueuh ke meuli deui. Cok dicanakeun gaduna. Dicanak heula. Penta deui kayak meuli hiji sewang yang urang, maneh ujang ieu urang hiji jeung maneh hiji. Tulikeun ke sisi curhat. Lanjut. Nah kan para sahabat protes. Wah, marah lah gitu lah. Wajar kan? Wajar. Karena orang yang duduk di sana sudah ada dalam pemahaman ini adalah masjid. Sementara dia yang masuk belum ada pemahaman itu sebagai masjid. Apa kerennya Rasul Muhammad? Udah biarin, dia kan nggak tahu.
Nah, artinya di sini kita belajar bagaimana kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu. Gitu kan? Bukan hanya beda pemahaman. Bukan hanya beda pemahaman. Mundur deui mah cannya. Bagaimana kita menyikapi orang yang tidak tahu? Maka kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu, paling tidak ada nilai yang paling keren yang bisa saya ambil dari sikap Muhammad adalah memaafkan. Bahasa keun. Hampuraeun. Hampuraeun. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang anggaplah kita anggap orang itu tidak tahu, maafkan. Atau beda pemahaman, maafkan. Gitu. Karena kita selalu tidak ada pada frekuensi yang sama, itu masalahnya. Gitu. Kita nggak perlu memaksakan frekuensi kita harus sama dengan mereka, nggak harus. Gitu. Nggak ada keharusan juga. Nggak ada keharusan juga. Nah itu kata kuncinya gitu kalau menurut saya. Artinya inilah kemudian kenapa harus kita belajar. Pertanyaannya goal getter belajar itu apa? Di antaranya adalah melahirkan respect kalau buat saya. Ya gitu. Makanya kan nanti yang munculnya adalah nilai-nilai adab, etika dalam pendapat yang lain mah, atau adat istiadat yang lain. Itu kan dari proses belajar yang lain. Setiap etnis, setiap budaya itu pasti akan melahirkan etiket budayanya masing-masing. Ya. Pertanyaannya, apakah itu lahir begitu saja? Saya berani mengatakan itu mungkin butuh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 100 keturunan baru kemudian ngebentuk sebuah culture untuk etnis itu sendiri. Gitu. Ya kan? Ya. Tujuh juga. Misalkan kita ngomongin misalkan budaya ngaben di Bali misalkan. Itu gagasan. Wah, dan pisan gitu kan. Terus misalkan kalau di Lombok ada perang ketupat misalkan. Ya. Nah, itu kan bukan ujuk-ujuk. Itu proses yang panjang gitu. Serta merta gitu kan, serta merta. Artinya sebuah kebudayaan yang buat kita hari ini akhirnya menjadi sebuah tontonan. Itu yang yang hilang di generasi manusia modern. Ya. Padahal kan itu semua adalah bagian tuntunan. Yes. Gagasan leluhur yang disimbolkan. Ya, simbolisasi. Nah, makanya kemudian menurut salah seorang filsuf yang lain sebutkan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah animal simbolikum. Manusia itu adalah makhluk simbol. Pada segala sesuatu itu selalu disimbolkan. Misalkan kampret mau menikahi seseorang, sebagai bentuk keyakinannya bahwa kamu yakin dia memberikan sebuah cincin. Kenapa harus cincin? Kenapa nggak yang lain? Ya kan simbol. Kayak gitulah gitu. Sebagai bentuk persahabatan kita, misalkan sok kamu mau rokok aja silahkan, bebas. Kopi itu kan simbol persahabatan. Nah ini kemudian disebut oleh salah seorang filsuf perempuan di Nunjau di sana disebut sebagai manusia itu sebagai animal simbolikum. Filsuf perempuan apa laki-laki ya? Pokoknya filsuf lah. Di orang animal simbolikum. Nah kembali kepada proses manusia pembelajaran. Saya akan mengambil salah satu syair dari Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah. Belajarlah. Sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Dia berlebihan dan pertanda segala pujian. Berlebihan. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Syair dari Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah. Ini yang kalau salah yang dia yang menulis buku Ta'lim al-Muta'allim. Ya kalau saya kan memahami syair ini lebih kepada pemahaman sok diajar gitu kan, karena memang Allah akan memberikan keutamaan bagi orang yang belajar. Yarfa'illahu minkum darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah makanya kemudian perlebihan bahasanya. Oke. Gitu. Kalau kita hanya ingin memahami diri kita sebagai manusia homo labor, sebagai manusia pekerja. Pertanyaannya, apakah dalam pekerjaan kita tidak ada nilai-nilai belajar? Orang yang pengen naik jabatan dalam pekerjaan, dia harus belajar banyak. Kalau tidak mau dia berhenti di satu level tertentu saja. Tapi kalau dia pengen move naik ke golongan A, B, C, D dan seterusnya, dia harus belajar loh. Kalau enggak, dia akan bertahan di level itu aja. Bahkan ketika dirinya sendiri mengatakan sebagai
homo labor, sebagai manusia pekerja. Bahkan sebagai manusia pekerja pun kita harus belajar. Oh iya, iya. Bahkan pengen ada percepatan akselerasi harus S1, harus S2, S3 misalkan. Itu kan. Makanya kemudian orang yang misalkan kalau dalam dunia kita hari ini, orang yang mencari pangkat atau ingin naik pangkatnya naik, yang relatif jauh lebih cepat adalah mereka yang mengambil kuliah. Benar kan? Bahkan masuk bisa langsung strata. Nah, gitu. Walaupun secara karier pekerjaannya belum terlalu lama, tapi karena nilai secara akademisnya dia akselerasi jauh lebih cepat, dia langsung naik golongan berapa gitu. Nah, manusia saja atas nama manusia, sesama orang-orang yang ada di dunia begitu sangat menghormati orang-orang yang berilmu. Apalagi Allah Sang Maha Pencipta. Makanya Allah yarfa'illahu minkum darajah. Allah akan mengangkat orang di antara kalian yang berilmu. Itu nyambung dengan ilmu tanpa amal tanpa ilmu Oh iya, itu iman tanpa ilmu. Iya. Nasi ilmu tanpa iman apa amal? Ya, dua-duanya bisa benar. Oke. Karena itu satu paket. Oke. Saya satu paket. Dua-duanya bisa benar. Nah, makanya kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui ilmu itu benar, berguna dan tidak. Benar dan tidak. Karena ini hubungannya dengan tadi kata yakin teh. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa oke, ini yakin punya aku. Oke, yakin ini milik aku. Itu kan prosesnya panjang, oke. Sehingga akhirnya muncul gairah untuk mempertahankan hak yang dimiliki. Oke. Misal katakan, ketika kampret memposisikan sebagai OB, gaji OB itu dalam 1 bulan misalkan 1.500.000, Nah, kampret sudah melakukan sesuai mana SOP sebagai OB di satu perusahaan. Di end of time, pada waktunya gaji, kemudian tidak sesuai apa yang dijanjikan. Padahal kan sebelumnya udah yakin nih. Ya. Sehingga by rules ya. Sudah by rule mengerjakannya. Kalau saya sudah mengerjakan by rules, sesuai aturan, proses segala macam diikuti, otomatis saya berhak mendapatkan uang 1,5. Tapi pada kenyataannya misalkan tidak terjadi. Kira-kira apa reaksi kamu? Ya. Duduk bos aja kali. Marah, tidak menerima, protes, nangis, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu sudah merasa yakin, man. Satu fair gitu ya. Akhirnya muncul ketidakadilan. Padahal itu muncul dari keyakinan. Oh iya, kalau gini kayak make sense. Arti, da urang mah syukur OB wajar dengan pekerjaan dengan SOP seperti ini saya mendapatkan gaji 1,5. Oke, saya akan terima. Karena akhirnya kita all out melakukan itu semua. Dan itu menjadi sebuah keyakinan. Akhirnya kan canggih gajian ke singinjam kayak itu tadi. Ya. Pas gajian, duit kan jebak tarang. Untung tuh nyabak tuur. Bobo apa hilir tuur di tarang kan? Aing mah Hanas. Nah, itu salah satu konteks bagaimana kita mendapatkan sebuah keyakinan saja. Kita butuh berdarah-darah, man. Ya kan? Sampai kepada apa yang kita yakini itu kita perjuangkan. Orang bisa banyak mengeluarkan hartanya hanya untuk sebuah keyakinan. Contoh misalnya sederhana, kalau kita datang ke sebuah drama pengadilan. Oh iya. Masing-masing orang mengatakan si A salah, si B salah, dan mengatakan dirinya aing benar, dirinya punya yang benar. Ini kan pertaruhan, mana yang benar, mana yang salah, dan dua-duanya memperjuangkan perspektifnya masing-masing. Pertanyaannya berapa biaya satu kali sidang? Dan orang bisa berani mengeluarkan uang sebanyak apapun untuk 20 pengacara misalkan. Apa arti itu semua? Hanya untuk urusan satu keyakinan, one faith, man. Tapi kok modal-modal ya? Kak, sampai bahkan sampai dianggap kasusnya belum selesai. Dan orang yang berkasus sudah meninggal misalkan. Kan ada kan sekarang seperti itu. Gitu. Itu satu contoh bagaimana sebuah keyakinan akhirnya menjadi medan perjuangan. Bahkan yang paling parah sampai ke ditebusnya bukan harta aja. Oh iya. Nyawa. Kajian aing di penjara, tapi aing benar. Wah. Kejadiannya ada banyak. Ini kemarin juga ramai. Salah satu Habib.
banyak lah ya. Iya. Itu hanya itu banyak banget. Coba dong. Bukan hanya ada di kita aja, tapi Yes. lipatan sejarah yang lama selalu pun ada semacam itu. Orang berani mengorbankan dirinya atas untuk memperjuangkan keyakinannya. Nah, inilah kemudian kenapa keyakinan itu menjadi fondasi kita dalam tindakan apapun. Karena pada akhirnya pertanyaan kan sederhana. Kayak gini, Fred, kamu mau nggak kerja sama aku? Emang kerja apa? Gini, kok nanti gini. Oke. Nanti ya aku pikir dulu. Nah, oke. Nanti aku pikir dulu. Nanti aku ngobrol dulu. Nanti aku bla bla bla. Sampai suatu saat misalkan minggu kemudian datang lagi. Mi, yuk. Insya Allah orang yakin. Oke. Proses berpikir. Dan tentu tidak hanya sekadar berpikir dan pemahaman ini. Ya. Oke. Ini ada pertimbangan yang lain. Ada pertimbangan yang lain. Seperti orang-orang misalkan ketika sedang mencari rumah, misalkan kan rumah mah banyak. Iya. Ya. Kamu mau beli rumah di mana aja bisa, banyak gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sampai pada satu titik kamu memilih rumah di tempat itu? Ya. Apakah hanya pemikiran aja yang kamu pahingkan? Tapi kan ada pertimbangan dengan orang yang ada di samping kamu, ya. Pertimbangan dengan anak kamu, pertimbangan yang lainnya. Sampai kemudian masa yakin, oke deh. Bahwa saya akan ngambil rumah di sini dengan segala konsekuensi dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah itu hanya menggunakan nalar saja? Apakah itu hanya pertimbangan nafsu saja? Ada nggak keterlibatan nilai ini? Kulluhum. Semua yang dilibatkan untuk mengambil sebuah kesimpulan atau putusan. Nah, ilmu itu adalah bagaimana kita jadi ilmu pelajar adalah bagaimana kemudian kita mengelola ini sehingga kemudian melahirkan sejumlah nilai-nilai yang memang dibutuhkan kita dalam keseharian. Lanjut. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan seperti ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. 6 kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Biaya termasuk ya? Masuk. Kita kan baheula. Nah kan tentu bisa kita jabarkan semua diksi-diksi ini. Oleh? Kecerdasan, terus, kemauan, terus, sabar, terus, biaya, ya, terus, bimbingan guru, ya, terus, dan waktu yang lama. Oke, mari kita ngomongin tentang cerdas. Oke, cerdas. Nah, ketika kita ngomongin tentang masalah cerdas, pada satu level tertentu kita suka terjebak pada pemahaman yang namanya cerdas itu ketika orang IQ-nya sekian. Oke. Ya, gitu. Selalu beberapa orang di antara kita cerdas itu salah satunya adalah berkaitan dengan urusan tingkat IQ. Benar gak sih kok kayak gitu? Ya ada benarnya, tapi bukan berarti full mutlak benar gitu. Tapi kalau pernyataannya ada benarnya nggak ada gitu. Kenapa? Kalau kita kembali kepada dasar ini, bukankah Allah itu sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna? Oke, kita simpan itu sebagai keyword. Oke, artinya manusia apapun, kondisinya apapun, pada dasarnya equal. Persis seperti ada meme gambaran yang ada seorang manusia, seorang guru sedang mengajarkan kepada ada ikan, ada harimau, ada gajah, ada burung, ada makhluk pengerat dan seterusnya. Dia mengajarkan satu topik yang sama kepada ragam hewan itu. Pertanyaannya, hasilnya bakal sama? Tapi dia mau jahit ya. Nah, tapi diajar manjat pohon unggul. core-nya kan semua adalah hewan. Iya. Gitu loh. Tapi jangan kita juga punya ekspektasi ketika kita sedang mengajarkan berenang, burung harus jago berenang, gajah harus jago berenang juga, harimau harus jago berenang juga, walaupun kita sedang mengajarkan tentang berenang.
tentu dong ikan yang paling jago, yang paling lehe untuk urusan berenang. Kenapa harus tahu itu? Biar mereka juga respect pada ikan. Yes. Kamu boleh merasa citah, merasa paling cepat larinya di darat. Cek lauk teh hayung aing balap atuh. Tapi di laut. Jadi siapa yang berhak merasa dirinya paling hebat? Yes. Gitu loh. Nah, kecerdasan ini yang kemudian nanti konsep yang saya pahami itu ketika kita simpan cerdas dalam pemahaman sebagai fitrah manusia. Cerdas part of fitrahnya manusia, kesempurnaannya manusia. Artinya kan equal. Ya. Mau dia kulit hitam, kulit kuning, gitu kan ya, kulit merah, kulit coklat, apapun mereka equal, gitu. Mereka equal, mereka sama. Makanya kemudian di hadapan sisi Allah yang kita hadapi bukan mereka yang pintar, tapi takwa. benar. Tapi mereka yang takwa. Allah tidak butuh kepintaran kamu, Allah tidak butuh kegantengan kamu, Allah tidak butuh kekayaan kamu. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kamu. Dan bagaimana kepintaran itu memang mengiring Mungkin ketakwaan. kata pedakal, kegantengan mereka, nah seterus koreng sana. Nah, tentu diksi cerdas ini yang harus kita lengkapi. Artinya, kalau kita memahami, berarti pada dasarnya setiap manusia sudah memiliki indikator sebagai manusia pembelajar, gitu loh. Nah, cuma nanti dalam prakteknya, ini yang kemudian kita hadapkan pada segmentin tadi. Oh iya, dia mah cerdasnya di berenang. Oke. Oh iya, ini mah dia cerdasnya di lari. Oh iya, ini mah cerdasnya di taktik, di Manjat manjat pohon. Dia cerdasnya di berenang dan seterusnya. Yang kemudian kita pahami hari ini ada sebut dengan apa sih namanya? Multiple intelligence. Multiple intelligence. Oke, ini kata kuncinya ya. Pada dasarnya setiap orang punya modal yang sama. Cuman ketika kita menggunakan cara pandang multiple intelligence ini, artinya nanti akan kembali kepada kemampuan dan kemauan manusia dalam mengasah dirinya. Oh, aku nyambung tadi ya. Iya, Mau. kepada mau. Misalkan di dalam satu sekolah, misalkan dalam satu kelas, misalkan ada pelajaran berenang. Pertanyaannya, walaupun gurunya sama, apakah bisa meyakinkan nggak? Bisa diyakinkan nggak? Dalam satu kelas itu, di pelajaran yang sama, saat itu juga orang bisa belajar berenang dan bisa berenang semua? Wah, Belum tentu. sejago-jago guru gitu. Ya, belum tentu. Bahkan bisa jadi, walaupun diwajibkan di kelas ini ekskulnya berenang. Kalau ada orang yang bertahan tidak mau berenang, walaupun nyocai, nggak bisa. Ya, buktinya banyak orang yang bisa berenang. Yes. Oke, seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah mengukur dirinya. Yang kemarin di edisi sebelumnya, sangat penting kita tahu apa yang aku mau. Sangat penting orang sudah tahu aku tuh apa. Ya. Jadi artinya ketika orang aku mah udah nggak mau berenang, aku mah takut air dengan sejumlah alasan yang lain, nggak apa-apa. Karena bisa jadi jangan-jangan dia bisa terbang. Jangan-jangan dia bisa, memang potensi dia lebih dilari. Nah, artinya kecerdasan ini yang kemudian yang dipahami dalam multiple intelligence lebih kepada mengarah respect kepada orang-orang yang sedia menggali pada potensinya masing-masing. Mau dia di kinetis, dia di apa, respect pada mereka semua. Kamu ngerasa pintar di otak kamu karena bisa merumuskan apa-apa. Kasih tugas menggambar, belum tentu kamu bisa. Kasih tugas kamu mengukir menjadi pahatan seperti ini, kamu belum tentu bisa. Kenapa? Karena bukan hanya sekadar nalar logis yang dibutuhkan di sini. Selain mau, leg, butuh kesabaran yang luar biasa untuk bisa menghasilkan seperti itu. Aja yang kagak bisa aku tulis kayu gitu. Orang sangat mudah bisa memotong kayu. Tapi bagaimana dengan mungkir? Belum tentu seorang bisa. Sebut saja kita misalkan tahu yang paling famous itu adalah ukiran jati dari Jepara. Ya. Pertanyaannya, apakah setiap orang Jepara bisa mengukir kayu dari kayu jati? Belum tentu.
Ini yang disyaratkan oleh Imam Ali: cerdas, mau, sabar, biaya, guru, dan waktu. Bahasanya juga kan waktu yang lama. Boleh Bongkar. langsung frasa yang ini nih, Oh. biayanya. Maksudnya tuh ketika zaman dulu apa yang dideskripsikan mengenai biaya? Biasanya naon larinya ke apa sih? Apakah biaya untuk guru, biaya untuk apa yang menjadi biaya? Apakah langsung finansial, uang atau apa gitu? Kalau yang saya baca dari keterangan itu adalah kaitan tentang urusan jangan membebani urusan saya dengan urusan orang lain. Oke. Misalkan gini, saya pengen belajar ke kamu. Udah mas, saya pengen belajar ke kamu, tapi saya ngeri-riweh kamu. Oke. Gitu. Jadi paling tidak, kata Sayyidina Ali, kalau kamu mau belajar kepada orang lain, kamu bawa perbekalan kamu sendiri. Oke. Bebekalan atuh maneh teh ulah depikeun ka nya ilmuna menta, nya daharna menta, nya cenah. Nanti, jadi si biaya ini tuh bukan berarti membayar si guru, tapi minimal Bukan. kita punya biaya untuk kita sendiri dalam. Ya. Oke. Gitu. Nah, ini yang kemudian nilai-nilai yang tadi disampaikan Imam Ali itu digunakan di hampir setiap pesantren. Hampir setiap pesantren yang saya tahu misalkan ya, akhirnya urusan biaya itu menjadi kata kuncinya Mas Tato tuh, sesuai dengan kemampuan. Oke. Oh, jika di sekolah didinya nya Ya, sesuai kemampuan aja. Jadi Walaupun secara administratif ada, Iya, nilainya iya. ada, tetap di patokan mah ya. patokan ada, tapi kemudian nanti dikembalikan. Sok, kamu mampunya mau berapa, seperti apa. Dan sepertinya mengeluarkan patokan adalah kewajaran. Oh iya, gitu. Karena kan kita menggunakan ini nih, gitu. Walaupun kan mau dihitung-hitung asup akal oge. Kamu mau datang mau receh kan pasti ku ami harus tuh kudu gitu. Nah, bisa gitu seperti itu. Tapi pas balik pakai Harley, ku macet ini buah. Juga gitu. Iya, oke. Nah, gitu berada di sisa. Itu yang kemudian bisa kita belajar dari ini baru 2 slide sebenarnya, tapi dari 2 slide aja udah juara. Kita ngomongin tentang bagaimana kecerdasan. Tapi saya lebih memilih bahwa kecerdasan itu bagian dari bagaimana kita memahami tentang fitrah diri kita sebagai manusia. Kemudian will, ya kan? Ya. Karena punya orang kecerdasan, tapi sedikit orang yang punya kemauan. Oke? Makanya kemudian kenapa diperintahkan gitu loh? Kenapa belajar diperintahkan? Karena ini dari setiap orang mau. Ya. Dari setiap orang mau belajar walaupun modalnya sama. Dan bagusnya orang tua dulu bukan mengatakan sih kamu bodoh, tapi sih kamu kadai karena ini jantung Yes. untuk membawa kecerdasan. Yes, Kamu will. kadai. Hmm. Lain bodoh gitu. Hai, gitu kan. Nah, urusan dengan sabar, misalkan. Sabar sebenarnya kan berarti lebih kepada kesediaan berproses. Yes. Dan ini tantangannya adalah ketika orang Iya. dalam proses belajar itu kadang-kadang ada godaan seperti ini. Ada orang mah geus ngarti. Mending sare we. Ya. Mending keneh keluar we. Harus nyawa ibu. Geus nangsa komo ini. Naon sih da guru lagi ilmu nanya segitu-gitu. Itu. Artinya pada level itu jangan-jangan kita kesabaran kita dadas. Jangan-jangan gitu ya, seperti itu. Dan yang tadi udah dibahas tentang biaya dengan guru, ini saya sebut bahwa saya selalu mengatakan bahwa guru itu bisa siapapun dan bisa apapun. Oke. Kita tidak perlu secara rigid untuk mengatakan guru adalah bapak. Pada level-level tertentu seperti ini dan itu oke, maka silahkan. Tapi overall pada dasarnya selama apa yang ada di seluruh semesta alam itu adalah guru kita semua, gitu. Dan waktu tentu ini bagian dari hal yang tak pernah tak terbantahkan. Selama kita mau waktu, selama kita bernapas, artinya kita punya kewajiban untuk senantiasa sedia untuk menjadi sebagai manusia pembelajar. Kayak gitu dulu ya untuk Umah. Nanti kita di kesempatan selanjutnya kita akan discuss lagi, oke?